Pemikiran-pemikiran teknokratif ada di Dr. Sakti. Menyelesaikan masalah dengan tadi itu, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ketika saya Prof. Nijar ya, kemarin saya ujian, penguji saya adalah Profesor saya itu ini yang MK itu kemarin siapa? Aduh. Hah? Profesor Gayu satu, Profesor Iman satu, Profesor Bintan Saragi. Karena saya, bukan karena bodoh saya, karena memang saya itu ada. Saya itu sudah 3 kali dikeluarkan di sekolah itu. Jadi saya itu adalah mahasiswa yang 21 semester. Saya ingat di sini nih, sama Pak Dirjen dulu, masih Pak Dirjen, Kang, gerakan sekolah teh atau era bisa disebut bodoh cenah. Itu kata Profesor Dani. Profesor Dani di saya kan saya sering ke sini. Kang, burukan sekolah teh cenah bisa disebut bodoh. Saya mengatakan, kamu kalau tidak dalam ujian tertutup ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu saudara harus keluar karena sudah terlalu lama. Kenapa dalam satu penelitian humaniora apalagi hukum menggunakan 2 pendekatan sekaligus, kualitatif dan kuantitatif? Saya ditanya itu, eta saya ting mana malaikat ibu 4 ya, catat jadi pinter saya waktu itu. Kenapa? Karena kalau kita jadi kepala daerah tidak bisa kita secara kualitatif saja. Harus ada angka-angka. Secara kuantitatif, apalagi desa itu ada SDGs desa, ada SDGs secara umum dan lain sebagainya. Ada indeks desa membangun, keberhasilannya itu selalu dengan angka-angka. IPM juga dengan angka. Saya ngomong begitu, beliau tuh nggak tahu benar, nggak tahu nggak, tapi ujungnya saya dikasihkan nilai A. Ya, saya menceritakan secara empiris. Karena Profesor Bintan Saragi itu adalah, kalau orang di ilmu hukum, beliau mengarang hampir 70 buku. Beliau adalah muridnya Profesor Ismail Suni, asistennya di UI dulu. Beliau umurnya 83 tahun. Tapi koma-komanya apa? Kamu bohong ya, kamu nggak bisa. Jadi kalau ngebohong sama dia tahu, Pak. Nah, tentu hal yang berhubungan dengan itu, Garut ke depan, 5 tahun ke depan, itu punya persoalan yang cukup berat, masih berada di bawah Jawa Barat IPM-nya. Yang kedua, di Garut ini adalah kabupaten yang akses kepada tanahnya kurang karena 85.000 hektar milik Perum Perhutani, 8.000 hektar milik Pak Tommy Soeharto. Mau tanah 8.000 hektar masih milik PTPN, milik BISIK BKSDA dan perkebunan swasta besar. Tapi ini sebagai semangat ya, dokumennya ada. Jalan dan program strategis nasional pertama itu ada di Garut pada tahun 1896. Tahun 1896 itu ada korespondensinya. Kanjeng Dalem Garut pada waktu itu, Wiratanadoto 8 atau Dalem Bintang, dipanggil ke Bandung untuk membicarakan kesiapan Kabupaten Garut mendapatkan program strategis nasional, yaitu jalan kereta api dari Cibatu menuju ke yang sangat luar biasa, Cikajang. Cikajang itu adalah tanah yang menghasilkan hortikultura, menghasilkan teh ternikmat itu ada di Gunung Papandayan yang ada di Cikajang. Dulu mah Cikajang nggak ada Cisurupan dulu mah. Jadi proyek strategis nasional pertama itu adalah, kalau ada jalan tol pertama dibangun bukan saja kalau ke Jogja, tapi dari Garut ke Jogja belok dulu yang pertama kali, bukan ke Ciwidey dulu, Pak, tapi ke Garut dulu tahun 1800-an, 1906 selesai sampai dengan Cikajang. Disinilah berdiri pabrik coklat pertama itu, Ceres itu di Garut. Peradaban di Priangan Timur itu dah di Garut, maka dibangunlah kantor perwakilan gubernur, kantor residen, kantor Polwil, kantor Korem dan lain sebagainya. Maka Garut dikembalikan lagi nanti oleh Bupati yang ke-27 untuk menjadi kabupaten yang hebat luar biasa. Jadi selamat ya atas wisuda.
sebagai bintang 2 ini, Pak Didit bintang 2 ya. Polet 2. Polet 2 itu beda dengan polet 1 ya. Polet 2 itu sudah tesis. Lebih kan kalau apa-apa kan ada identifikasi masalah ya, perumusan masalah yang kayak gitu. Kalau tidak sekolah itu sulit merumuskan masalah apa yang terjadi. Tiba-tiba ada wartawan online, Garut ada kelaparan, busung lapar segala macam, baru kita kebakaran jenggot. Nah tentu hal-hal yang berhubungan dengan itu, maka pemimpin Garut ke depan tantangannya itu udah masih besar. Dan saya selalu mengatakan bukan bupati yang berhasil selama masih ada desil. Desil itu adalah derajat-derajat kemiskinan. Saya 2 bulan yang lalu baru dari India. Dari ada yang namanya kaum Sudra. Kaum Sudra itu tidur tergeletak dimanapun. Menurut pandangan kaum Sudra itu dipayahan gitu nanawan. Penjaranya pun khusus kaum Sudra. Dia golongan ketiga. Derajatnya adalah derajat tentang kesejahteraan. Di kita pun ada desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 sampai dengan desil 7. Tantangannya berat Pak Sakur, tapi insya Allah, dan saya berpesan karena ini adalah keluarga besar, hati-hati, ini adalah kehormatan. Terutama ini kepada ketua yayasan nih, kumpulkan semua. Ketua yayasan dulu, kan rektor di bawah ketua yayasan. Ya Pak, kan di bawah ketua yayasan, ini yayasannya banyak. Naik lagi ke atas, apakah ada hubungannya dengan yayasan Musadadiah? Saya tidak tahu ya. Tapi yayasan Uniga dulu. Nah tentu